Salam saudara-saudara semuanya, sampai jumpa kembali dengan kesaksian iman tanpa batas Trisno. Pada hari ini saya akan bersaksi tentang betapa besar penyertaan Tuhan di dalam hidup saya, sehingga Tuhan itu mengangkat pekerjaan saya dari suatu pekerjaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akan saya saksikan pada hari ini. Bapa yang surga, ya Tuhan, kami mengucap syukur pada Engkau karena Engkau selalu memelihara hidup kami, Engkau selalu menyertai hidup kami, sehingga apabila hidup kami tidak benar Bapa, Engkau tegur Bapa. Engkau berikan tanda-tanda ya Tuhan untuk kebesaran nama-Mu agar hamba dikembalikan dengan adanya jalannya Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, urapin mulut hati hamba-Mu agar selalu berkenan di hadapan Engkau. Haleluya, amin. Pada hari ini saya akan bersaksi tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya, tentang pekerjaan saya. Saat itu saya bekerja di suatu perusahaan yang menurut Tuhan mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya waktu itu bekerja di suatu perusahaan yang sangat besar, yaitu perusahaan di Bandung ini, bahkan di Indonesia mungkin sangat besar ya, yaitu tentang perusahaan minuman tradisional yang kalau orang notabene orang menilai itu minuman tradisional itu adalah karena ada alkoholnya. Jadi minuman tradisional itu disebutnya adalah minuman keras. Pada saat itu saya bekerja di sana dan memang suatu omset yang sangat-sangat menjanjikan di dalam kegiatan saya bekerja ini, dan saya bekerja di situ sebagai yang bertanggung jawab atas pemasaran di seluruh kota Bandung. Dan perusahaan ini perusahaan yang sungguh-sungguh sangat besar, dirintis juga udah dari mulai berpuluh-puluh tahun yang lalu, dengan adanya minuman kesehatan yang fermentasi dari buah-buahan. Apabila diminum dengan secara teratur itu adalah merupakan suatu kebutuhan untuk hidup sehat. Itu kalau diminum secara peraturan. Cuma kadang-kadang orang menyalahgunakan minuman kita itu, diminumnya tidak beraturan, sehingga karena di situ mengandung alkohol fermentasi dari buah, jadi kalau diminum secara over itu bisa memabukkan. Kalau saya sebut namanya sih memang sungguh sangat-sangat terkenal lah di Bandung ini minuman jenis itu. Jadi pada saat itu dengan omset yang menjanjikan, dengan pemasaran yang bagus, sehingga di dalam kehidupan saya boleh dijulukin oleh langganan saya itu, Trisno adalah bos minuman keras, padahal sebetulnya bukan minuman keras tapi minuman fermentasi yang hasilnya dari buah tapi mengandung sedikit alkohol. Tapi kan di dalam pemasarannya juga disalahgunakan, sehingga memang sih sangat laku banget, sangat populer minuman jenis ini yang saya gelutin ini. Cuma kayaknya sih memang di dalam kehidupan saya ini, dalam pemasaran saya ini, saya udah dicap oleh semua pelanggan saya itu bahwa Trisno itu bos minuman keras, boleh dikatakan besar Jawa Barat ini kok, apalagi di Bandung ya, itu sangat terkenal dan pusatnya ini ada di mana-mana sih. Memang asalnya dari Jawa, kemudian ada yang di Tangerang, ada yang di mana ya, pusatnya ada di sana. Tapi tujuannya adalah sebetulnya untuk minuman kesehatan, sebetulnya seperti itu, cuma disalahgunakan. Jadi sebetulnya saya juga, bos saya, pimpinan saya sebetulnya juga orang yang sangat-sangat rohani sebetulnya, karena dia juga istilahnya boleh melayani Tuhan itu sebagai majelis. Cuma kan ya itu beda lagi lah antara urusan keagamaan dengan bisnis ya, sehingga semua urusan itu diserahkan kepada saya. Tapi memang omsetnya itu sangat menjanjikan dan keuntungannya juga sangat menjanjikan ketika itu. Dan di situ saya juga istilahnya banyak berkat yang ada di sana, sehingga kehidupan seperti itu berhubungan dengan masyarakat,
kelompok-kelompok masyarakat, berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan aturan-aturan yang main. Tetapi kita bukan hal yang disembunyi-sembunyikan, tapi kita semua aturan kita pakai karena memang ini perusahaan ini perusahaan yang sangat besar, nasional, dirintis dari sejak dulu ya. Jadi tidak main-main sih untuk biaya perusahaan ini, dan kontribusinya juga besar di dalam kelembagaan pemerintahan juga, di dalam masyarakat juga besar, sangat besar ya, sehingga perusahaan ini sangat menguntungkan. Tetapi di dalam kehidupan saya sehari-hari memang kalau dipikir kembali, saya sebagai seorang Kristen ya sebetulnya sih tidak diperbolehkan, apalagi saya bertanggung jawab di dalam pemasaran, penjualan, sumbernya dari saya. Itu kalau dosa mungkin itu juga sangat besar. Cuma saya punya keyakinan bahwa ini urusannya adalah tuntutan pekerjaan, bukan suatu apa yang mesti saya jalankan seperti itu. Cuma ya bukan masalah kerohanian, cuma ya sebetulnya saya mau nggak mau ya, karena ini tuntutan pekerjaan, dan di situ juga hasilnya sangat menjanjikan. Tetapi dengan perjalanan waktu itu semuanya juga dengan proses segala semuanya itu memang terkadang banyak kecurangan ya di situ. Maksudnya banyak yang ditutup-tutupin, banyak yang apa ya, itu ya biasalah namanya kata orang yang orang-orang istilahnya menyebutnya itu juga sebetulnya ini minuman kesehatan, cuma minuman kesehatan yang abu-abu gitu ya. Artinya seperti itulah, karena mengandung alkohol, karena disalahgunakan untuk sifat mabuk itu tadi sendiri, sehingga masyarakat merasakan aparat gitu ya. Saya sering sih melakukan seperti itu, memang harus kita alamin, memang harus kita hadapin karena suatu tuntutan pekerjaan, sehingga banyak tuntutan pekerjaan itu kadang-kadang juga rada nyimpang sedikit karena memang berhubungan dengan banyak orang ya. Sepertinya saya juga harus istilahnya memberikan pelayanan yang terbaik, satu kepada pelanggan, yang kedua masyarakat, kemungkinan mungkin juga kita pelayanan terhadap para penjaga keamanan ini, penjaga istilahnya aparat ini mesti kita kasih tahu, mesti kita harus jelasin kepada mereka bahwa ini bukan minuman keras. Itu membutuhkan proses, membutuhkan waktu, membutuhkan energi kerja kita ya. Tapi terkadang juga ya sedikit nyimpang sedikit, kadang-kadang di sana juga kadang-kadang saya tahu sebagai orang Kristen ini di suatu pelanggaran buat kalau dihubungkan dengan agama. Cuma ya gimana lagi, karena itu suatu tuntutan pekerjaan, sehingga pada suatu saat kadang saya juga istilahnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan perusahaan itu sendiri, dan dunia minuman yang saya jual ini membutuhkan suatu istilahnya hal-hal yang memang terkadang melenceng gitu ya. Itu boleh saya alamin, boleh saya rasakan, bahwa terkadang kita harus kontrol diri kita harus kuat ya, karena di situ untuk proses perusahaan ini kan perlu hal-hal yang kadang-kadang rada menyimpang di dalam agama gitu ya. Itu bahkan saya juga sering istilahnya menghadapi masyarakat yang sangat radikal, menghadapi kelompok-kelompok massa yang sangat ya marah gitu. Saya hal yang sudah biasa seperti itu. Kemudian memang Tuhan itu sebetulnya tidak menghendaki dengan adanya saya bekerja di situ ya, sehingga apa yang saya peroleh semua dari penghasilan itu saat saya terima, kemudian saya bawa, kemudian habis, itu seperti ya boleh dikatakan berkat yang abadi buat saya, tidak menjadi berkat yang sangat-sangat berguna bagi keluarga gitu. Kadang-kadang saya rasakan itu ya, memang keuntungan keuangan di sana sangat-sangat gede, sangat-sangat besar untuk kehidupan sehari-hari. Tapi Tuhan itu menghendaki kita itu hidup di dalam perkenaannya. Saat itu saya juga kalau berpikir secara tenang, saya juga ini sebetulnya melanggar apa yang kita percayain sebagai orang Kristen gitu ya. Cuma kalau kita mengingat lagi, ini kan tuntutan pekerjaan gitu kan. Jadi yang
kadang-kadang saya pikirkan itu tuntutan pekerjaan itu kadang-kadang menyeret kita, membawa kita ke hal-hal yang sedikit rada dilarang oleh Tuhan gitu ya. Ya semacam itu. Jadi mungkin karena kita supaya masalahnya itu cepat selesai, masalahnya itu bisa lancar semua, itu menggunakan jalan-jalan yang tidak Tuhan kehendaki sebetulnya. Banyak ya seperti itu, banyak yang melewati jalur-jalur hobi yang senang, memuaskan diri kita sendiri. Saya tuh harus melayani seperti itu gitu ya. Kalau ada pejabat istilahnya, kalau ada yang berurusan dengan kita harus istilahnya memberi yang terbaik buat mereka. Hal seperti itu kadang-kadang melenceng gitu. Jadi pada saat itu saya juga berterima kasih pada Tuhan, saya udah ngebangun dari omset kecil sampai puluhan truk itu dari berapa truk sampai puluhan truk per hari itu saya udah rintis perusahaan itu. Kemudian ya puji Tuhan itu menegur kita bahwa ya istilahnya jangan sampai keterusan lah usaha, sudah cukup sampai di situ, sehingga Tuhan itu istilahnya memberhentikan semua operasional dari saya itu melalui aturan-aturan pemerintah yang dibikin gitu. Pada saat itu aturan-aturan pemerintah itu yang menyulitkan bagi kita, sehingga kita sudah tidak bisa memenuhi aturan pemerintah yang ada itu, sehingga kami harus siap-siap untuk istilahnya mengurangi produksi atau bahkan memberhentikan itu produksi. Memang saya waktu itu bukan di pabriknya langsung, tapi di dalam keagenan yang tunggal. Jadi pada saat itu karena ada aturan-aturan main yang sudah mulai sulit, anak buah saya udah mulai banyak. Saat itu saya harus menghentikan itu semuanya, menghentikan proses jual belinya, menghentikan perusahaan saya, harus kita serahkan kembali kepada pusat. Itu sangat berat bagi saya waktu saya harus mengambil keputusan itu, karena berhubungan dengan pegawai ya, berhubungan dengan istilahnya pejabat-pejabat pemerintah daerah ya, itu semuanya tadi yang sudah kita jalin dengan baik kita harus putuskan begitu saja. Itu menguras energi saya untuk menyelesaikan suatu persoalan itu. Cuma di dalam balik itu semuanya ada hikmat Tuhan bahwa saya mulai dibentuk, berhenti saja, udah berhenti, jangan bekerja di tempat ini lagi, silahkan cari usaha yang lain. Tapi yang hikmat yang saya ambil di situ adalah memang saat itu pekerjaan ini sangat-sangat menjanjikan dengan uang yang banyak, pendapatan yang banyak, saya penghasilan yang lumayan, sehingga ya lumayan cukup banyak lah untuk kehidupan saya sehari-hari. Tetapi yang saya ingat itu, ambil hikmatnya itu, walaupun Tuhan memberikan istilahnya hal yang berkat yang banyak, jadi seolah-olah itu kita dapat kita habis, jadi nggak ada, seolah-olah nggak ada manfaatnya. Adalah kejadian-kejadian yang masih mengeluarkan duit, kita masih terima lagi, kita masih ada kejadian yang mengeluarkan duit lagi. Jadi Tuhan itu ya istilahnya memberikan itu semuanya. Jadi apapun yang kita dapat secara tidak diberkatin, kemudian pengeluarannya itu selalu ada. Jadi seolah-olah kita memasukkan penghasilan kita ke dalam kantong yang sudah tua, itu akan keluar lagi ke bawah. Caranya itu pasti ada, melalui sakit penyakit lah, melalui kebutuhan apalah, melalui apa. Itu saya rasakan saat ini, saat kemarin saya keluar dari perusahaan itu. Dan saat ini saya pikiran, oh iya ya benar ya gitu. Jadi lebih baik kita sekarang itu, kalau istilahnya saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sudah menyetop pekerjaan saya, sehingga saya tutup itu perusahaan saya yang notabene jadi agen itu, saya tutup keagenan saya, kemudian diserahkan ke pusat karena memang ada persyaratan yang tidak memungkinkan, dan itu saya yakin kehendak Tuhan. Dan bos saya sendiri yang tadinya saya sebut sebagai seorang yang istilahnya dia majelis suatu gereja juga, mungkin sudah merasa lega, merasa tenang hidupnya. Karena apa?
saya yakin dia juga sebetulnya nggak sesuai dengan hati nuraninya ya. Cuma karena ini sekali lagi tuntutan pekerjaan ya. Cuma saya ambil hikmatnya sekali lagi bahwa apa yang diberikan Tuhan itu dengan mudah, dengan tidak berkenan di hadapan Dia, itu pengeluarannya juga akan cepat. Pasti selalu ada kendala. Jadi istilahnya pemasukan besar, pengeluarannya juga pasti besar. Itu adalah berkat yang tidak istilahnya dikehendakin Tuhan ya, walaupun kita menikmatinya saat itu. Saya percaya yakin walaupun sekarang itu saya udah keluar dari sana, saya udah bekerja sendiri, Tuhan akan membimbing saya, menuntun saya dalam kehidupan saya, dan Tuhan tidak akan memberikan kekurangan bagi orang yang percaya. Tuhan akan menuntun kita, menjagain kita. Itulah janji sama Tuhan. Dan saya akan tunduk perintahnya saat ini. Karena saya selalu akan menyaksikan kebesaran Tuhan. Saat kemarin saya diberkatin di istilahnya di pekerjaan yang tidak diinginkan oleh Tuhan, sekarang ditutup oleh Tuhan untuk berhenti, saya akan terima, saya akan tunduk kepada Tuhan, perintah Tuhan, saya akan mencari hikmatnya, saya akan dibawa kemana, saya serahkan kepada Tuhan. Yang penting kehidupan saya kemarin yang kurang bagus sudah saya saksikan, dan boleh berdampak kepada Anda semua apabila mengambil keputusan-keputusan yang seperti yang saya alamin tadi. Jadi berkat yang besar, kalau tidak istilahnya berkenan sama Tuhan, itu pasti pengeluaran juga akan besar. Jadi percuma. Jadi itu yang saya saksikan dalam kehidupan saya kemarin sebagai bos minuman keras. Tetapi Tuhan menghendakin supaya saya harus berhenti. Saya akan nurut. Jadi istilahnya itu semuanya kami serahkan kehidupan saya dalam Tuhan. Dan saya saat ini bersaksi kiranya berdampak kepada saudara semua apabila mengambil keputusan-keputusan ini harus sesuai dengan selaras dengan kehendak Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa kembali dengan kesaksian saya berikutnya. Shalom.